Program Pendidikan Profesi Psikologi Universitas Gunadarma. Tugas ini disusun oleh mahasiswa kelas 1 PC01, Anggi Andriana Purwanti, Kana Sulalan, dan Weni Wulandari. Proyek ini dibimbing langsung oleh Ibu Hali Weliangan, Dr. MPSI Psikolog, dan Ibu Aski Marisa, Dr. MPSI Psikolog, serta di bawah pengawasan Bapak Widyo Nugroho, Dr. MM. Halo sahabat psikologi, pernahkah Anda mendengar istilah panic attack? Pernahkah Anda merasakan detak jantung lebih kencang, nafas terasa berat, dan sesak saat menghadapi situasi tertentu? Merasakan perasaan seperti tercekik, pusing, atau nyeri kepala secara tiba-tiba? Ketakutan yang datang secara tiba-tiba? Rasa nyeri perut, bahkan mules, atau mengalami tremor, yaitu gerakan gemetar yang terjadi berulang tanpa disadari pada bagian seperti tangan, kepala, atau kaki. Pada ilustrasi ini, serangan panik muncul saat seseorang sedang berkendara di jalan raya, merasa takut tidak bisa mengendalikan kendaraannya saat situasi macet, takut tertabrak oleh kendaraan lain, merasa situasi saat ini akan mengancam dirinya dan menyebabkan dirinya terlambat sampai ke tempat tujuan. Serangan panik adalah suatu serangan ketakutan yang intens atau kuat yang memicu sebagai gejala fisik yang parah, bahkan bisa saat tidak ada bahaya nyata atau penyebab yang jelas. Serangan panik dirasa sangat menakutkan karena seseorang merasa kehilangan kontrol, seakan-akan mengalami serangan jantung atau stroke. Sebagian orang hanya mengalami 1 atau 2 kali serangan panik seumur hidupnya. Namun cukup banyak orang yang berulang kali mengalami serangan yang tidak terduga tersebut. Tangganya tinggi banget. Bakal jatuh gak ya gue nanti? Rasa panik melihat sesuatu hal yang baru terkadang kerap terjadi karena merasa tidak akan bisa melewati tantangan yang baru tersebut. Terkadang, seseorang memilih untuk menghindari tantangan tersebut, tapi ada juga yang berusaha untuk mencoba melewatinya. Ilustrasi lainnya, rasa khawatir muncul saat laju kendaraan di sebuah LRT sangat cepat. Seseorang yang mengalami serangan panik cenderung kesulitan melewati situasi saat itu, seperti muncul teriakan, memejamkan mata, Aduh, kunciku mana? Ketinggalan di mana ya kunciku ya? Aduh, di mana ya? Ya elah, segini doang. Menang lagi nih mah kalau main lagi ya. Hah? Udah jam 11 aja? Mana deadline-nya jam 12 lagi?
Psikologi itu berhubungan dengan disiplin ilmu lain ya, antara lain agama, pendidikan, ekonomi, dan masih banyak lagi. Nah, sampai sini berarti bisa dipahamin ya teman-teman? Bisa. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah cukup ya. Oke, karena lanjut sepertinya kita masih ada waktu, jadi teman-teman silakan keluarkan selembar kertas, kita kuis terlebih dahulu. Aku gimana ini, belum ngapalin, nggak nyimak. Pasti hasilnya jelek, aku nggak mau, Bu. Udah, santai aja. Kenapa sih panikan banget? Lagian ini kan baru tulis, bukan ujian. Isi aja sesuai pengalaman lo. Gitu ya. Insya Allah bisa ya, bisa. Bismillah, alhamdulillah ya. Baik teman-teman, video yang baru Anda saksikan tadi adalah gambaran serangan panik. Serangan panik adalah merupakan bagian dari gangguan panik. Serangan panik bisa dilihat dari beberapa simptom. Yang pertama adalah jantung berdebar, bisa mual, bisa keringat, bisa gemetar, dan pusing. Itulah simptom-simptom yang bisa muncul ketika seseorang mengalami serangan panik. Baik, dikatakan bahwa ada beberapa penyebab terkait dengan serangan panik. Pertama, secara biologis. Secara biologis dikatakan bahwa penyakit bawaan itu bisa menjadi salah satu penyebab serangan panik. Contohnya penyakit bawaan ketika seseorang mengidap suatu penyakit bawaan, yaitu contohnya adalah plat jantung. Nah, ketika terjadi kekambuhan bisa muncul serangan panik. Atau misalnya dikatakan bahwa faktor keturunan atau genetik. Di sini misalnya contohnya adalah penyakit asma. Nah, ketika penyakit asma ini kambuh, bisa terjadi serangan panik. Kemudian dikatakan juga bahwa ketika aktivitas di otak yang berlebihan, neurotransmitter di otak yang berlebihan, itu bisa juga menyebabkan serangan panik yang disebut dengan noradrenergic. Kemudian ketika ada sensasi tubuh yang berlebihan, itu juga menjadi salah satu penyebab panik, di mana ada persepsi yang negatif bahwa akan terjadi bahaya. Ketika ada persepsi yang negatif, ini dimungkinkan terjadi serangan panik. Baik, kita lanjutkan dengan bagaimana cara mengatasi ketika seseorang mengalami serangan panik. Ya, serangan panik itu ketika terjadi, mungkin yang bisa dilakukan adalah awalnya adalah relaksasi. Ya, relaksasi membuat otot-otot menjadi rileks, kemudian serangan panik akan berkurang. Atau juga ada beberapa teori yang mengatakan dengan terapi kognitif atau behavior kognitif. Ya, behavior kognitif yang dikemukakan oleh Beck maupun dikemukakan oleh Ellis. Kalau Beck dan Ellis itu mengatakan dengan teori ABC-nya bahwa sebetulnya peristiwa itu bukan menjadi penyebab seseorang menjadi terjadi serangan panik gitu ya, tetapi persepsi negatifnya yang bisa menyebabkan emosi ataupun perilaku serangan panik tadi. Ya, jadi perlu diterapi, direkonstruksi pikirannya yang negatif sehingga bisa menjadi positif dan akan menghilangkan serangan panik tersebut. Baik, sering orang bertanya,
kapan sih orang yang mengalami serangan panik atau individu yang mengalami serangan panik harus mencari bantuan? Ya, saran saya, ketika individu atau seseorang mengalami serangan panik dan serangan panik itu dirasakan sudah berulang-ulang dan merasa bahwa serangan panik tersebut mengalami gangguan pada dirinya, itu seseorang sudah harus mencari seorang profesional, bisa seorang psikiater atau psikolog. Itu saja deh. Baik teman-teman, tadi teman-teman sudah melihat bagaimana video terkait dengan gambaran serangan panik. Jadi harapan saya dengan video yang kami coba buat terkait dengan serangan panik dapat membantu teman-teman yang mengalami serangan panik dapat memperoleh informasi dan tahu bagaimana cara mengatasi serangan panik, dan ketika serangan panik itu sudah terjadi berulang-ulang, Anda akan tahu mencari kemana untuk mengatasi permasalahan serangan panik tersebut. Demikian mungkin yang bisa saya berikan di dalam video ini, dan mudah-mudahan video ini menjadi bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video